wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang terhormat Kaprodi PGMI, yakni Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI. Dan yang terhormat dosen pengampu, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Dan terima kasih atas dukungan orang tua dan kepada teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI semester 3 kelas B. Pada UAS ini di mata kuliah konsep dasar IPS, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia yang ada pada peta konsep ini. Simak video berikutnya ya. Baiklah, langsung saja. Untuk materi yang pertama ialah pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, kebudayaan Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 Masehi melalui jalur perdagangan dari India. Nah, pengaruh ini berkembang pesat pada masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, dan Majapahit. Ajaran Hindu dan Buddha tidak menggantikan budaya lokal, tetapi berakulturasi dengan kepercayaan asli masyarakat. Nah, pengaruhnya terlihat dalam agama, sistem pendidikan, sosial, seni, bahasa, dan arsitektur. Nah, konsep dewa raja atau raja sebagai wakil dewa memperkuat sistem kerajaan. Nah, bahasa Sanskerta digunakan dalam prasasti. Dan seni pembangunan berkembang dengan adanya Candi Borobudur dan Prambanan. Dalam kehidupan sosial muncul pembagian kasta atau meskipun tidak sedekat di India. Nah, tradisi seperti upacara adat, wayang, dan cerita Ramayana atau Mahabharata juga merupakan hasil pengaruh dari Hindu dan Buddha. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah pengaruh kebudayaan Islam. Nah, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 melalui perdagangan, dakwah, dan perkawinan, terutama lewat perdagangan Arab, Persia, dan Gujarat. Islam berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas dengan berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan Mataram Islam. Nah, pengaruh Islam terlihat dalam agama, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Sistem sosial masyarakat berubah dengan konsep persamaan derajat dan ukhuwah atau persaudaraan. Nah, dalam budaya muncul tradisi seperti selamatan, maulid, dan pesantren. Bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh bahasa Arab seperti kata iman, kitab, dan masjid. Seni Islam berkembang dalam bentuk kaligrafi, musik religi, dan arsitektur masjid. Dalam politik, Islam memengaruhi sistem kerajaan dan organisasi modern seperti NU dan Muhammadiyah. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah pengaruh kebudayaan Barat. Nah, pengaruh kebudayaan Barat masuk ke Indonesia sejak kedatangan bangsa Portugis dan Belanda melalui kolonialisme. Lalu semakin kuat setelah kemerdekaan melalui globalisasi. Barat membawa sistem baru dalam pemerintahan, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan budaya populer. Nah, pengaruhnya terlihat dalam sistem pendidikan modern, penggunaan teknologi seperti internet dan smartphone, sistem pemerintahan demokrasi, serta perkembangannya. Nah, seni musik, film, dan gaya hidup modern, cara pakaian, makanan, cepat saji, dan hiburan juga dipengaruhi budaya Barat. Pembahasan yang selanjutnya ialah dampak positif dan negatif pengaruh kebudayaan Barat. Nah, kita pergi ke dampak positif terlebih dahulu. Dampak positifnya ialah perkembangan teknologi dan komunikasi, dan kemajuan pendidikan modern, sistem pendidikan demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan industri, serta pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka, rasional, dan kritis. Hal ini membantu Indonesia berkembang menjadi negara modern. Nah, dampak negatif pengaruh kebudayaan Barat ialah lunturnya budaya lokal, munculnya gaya hidup konsumtif dan hedonis, pergaulan bebas, sikap individualisme, serta ketergantungan pada produk luar negeri. Jika tidak disaring, pengaruh ini dapat merusak nilai-nilai budaya bangsa. Nah, kesimpulannya ialah perkembangan kebudayaan Indonesia merupakan hasil akulturasi panjang antara budaya Hindu, Buddha, Islam, dan Barat. Hindu-Buddha memberi dasar sistem kerajaan, kepercayaan, dan seni, sedangkan Islam membentuk kehidupan religius dan budaya yang menyatu dengan tradisi lokal. Sementara Barat membawa sistem modern seperti pendidikan, teknologi, dan pemerintahan.
Semua pengaruh tersebut diolah sesuai nilai lokal sehingga membentuk identitas budaya Indonesia yang unik, beragam, dan tetap berakar pada tradisi.